Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka FM dipersembahkan oleh Oke, kembali lagi di 77,7 Pas Buka FM dan sekarang kita masuk di Mewah Mendadak Dakwah. Oke, kita akan membahas tentang penyakit ain ya. Kita sudah bersama Ustadz Kafi. Ustadz Kafi, apa sih yang dimaksud dengan penyakit ain? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Ini penyakit ain, kita temanya luar biasa pemirsa. Ini luar biasa yang penyakit yang harus benar-benar kita perhatikan. Ada beberapa pendapat ulama tentang mengenai pengertian penyakit ain. Yang pertama, isobatul ain ghairahu bi'ainih. Artinya gangguan ya terhadap seseorang karena pandangan mata. Atau sederhananya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan nadharul ain, ya, melihat orang sesuatu, ya, kita melihat sesuatu, kemudian dari pandangan itu bisa mengakibatkan keburukan, gangguan terhadap yang dilihat, itu namanya penyakit ain. Sederhananya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita muji orang itu berbahaya juga buat orang yang kita puji gitu maksudnya? Iya, karena ada beberapa sebab ya terjadinya penyakit ain. Yang pertama, salah satunya kita kagum terhadap seseorang. Ya. Kemudian disertai dengan rasa dengki, iri dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menimbulkan yang namanya penyakit ain. Ini bahaya. Rasulullah SAW mengultimatum kita tentang penyakit ini. Mengapa? Dulu pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf dan juga Amir. Nah, Amir ini ya pernah pada suatu saat melihat sahabat Sahal ini ya buka baju, ingin mandi memang. Nah, ternyata sahabat ini Masya Allah ya badannya bagus, kulitnya putih. Ya. Nah, seketika Amir bilang, saya tidak pernah melihat kulit yang sebagus ini, bahkan kulit Sahal ini lebih bagus daripada wanita. Itu langsung jatuh sakit Sahalnya. Langsung jatuh sakit, padahal hanya berkata seperti itu. Lalu mengadukanlah kepada Rasulullah SAW. Nabi menjenguk Sahal. Lalu ketika Nabi menjenguk Sahal, Nabi bilang, mengapa kalian menyakiti saudara kalian? Mengapa kalian ini tidak memberikan keberkahan atau mendoakan keberkahan kepada saudara kalian? Akhirnya apa? Akhirnya Amir tadi disuruh berwudu, ya. Kemudian air wudu bekas tadi yang dia wudukan disiramkan ke Sahal dan seketika sembuh. Wow. Ya. Nah, ini harus diperhatikan dan hati-hati. Ini apalagi bagi public figure. Karena banyak seseorang yang dia pasti ada perasaan senang dan tidak senang terhadap seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali sebenarnya yang harus kita bahas tentang penyakit ain ini. Oke. Tapi karena waktunya singkat, baik. Kita langsung berikan kesempatan nih ibu-ibu yang mau bertanya. Ada yang mau nanya ibu? Ibu-ibu dari mana nih? Majelis mana nih? Majelis taklim mana? Nanyanya aja lucu. Oh, itu, yang itu. Kan belum dijawab. Belum. Ibu sebutkan nama terus majelis taklimnya dari mana ya? Terus sama jawabannya. Lihat belum ngomong dia. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ul dari Majelis Taklim As-Solihah, Iya. Otista. Tista. Iya. Saya mau tanya Pak Ustadz, gini kita kan punya bayi lagi cucu lagi senang-senangnya sama cucu. Terus kita suka posting, taruh di status ya, setiap hari kita pasang. Itu bisa kepengaruh nggak kena ain gitu? Baik, bagaimana seseorang yang sering mengupdate postingan. Ya. Nah, tergantung niat kalau masalah postingan. Kalau niatnya ria dan lain sebagainya, nanti bisa timbul yang namanya penyakit ain. Tapi Ria istri gue tuh dia. Namanya ria ya? Oh, beda. Beda. Ini ria artinya ingin show up lah, ingin dilihat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Nabi mengajarkan, apalagi nih ya bagi yang punya bayi-bayi kecil, ya hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lamah. Itu saya praktekkan ke anak saya. Iya. Ya, jadi kalau anak yang baru lahir, dia kan biasanya Allah berikan kesempatan untuk melihat hal-hal yang tidak-tidak, termasuk gangguan setan. Maka artinya ya Allah,
aku berlindung kepadamu ya dengan nama-namamu yang sangat sempurna ya dari godaan syaitan dan dari segala racun-racunnya dan dari segala pandangan yang memberikan kejahatan. Jadi kita doa itu dulu, a'udzubika kalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Wallahu Begitu ya Bu ya. Makasih Pak Ustadz. Ayu katanya mau nanya. Iya, Pak Ustadz saya mau nanya ini beneran. Karena kan saya kan nih penggemar cowok Korea tuh kalau ngeliat-ngeliat postingan. Postingan saya tuh isiannya penuh-penuh sama cowok Korea. Kalau kita ngeliatin gitu Pak Ustadz, ya Allah ganteng banget seandainya nih dia suami. Lalu timbul gitu ya. Itu dosa nggak tuh Pak Ustadz? Itu kena penyakit ain nggak? Baik, penyakit ain itu Ada khayalannya enggak? Enggak, cuma Enggak menghayal kan? oh, ngelihat doang ya. Iya, Ngeliat penyakit doang. ain itu ada 3. Yang pertama bisa kena kepada orang lain, bisa kena ke diri sendiri, bahkan kena terhadap benda. Itu ada riwayatnya masing-masing. Bendanya. Benda. ya. Wah, maksudnya Contoh misalkan, Contoh. Bang Haji Andre baru beli mobil baru. Kemudian tetangga kagak suka nih sama mobil barunya. Kemudian dilihat, wah itu bagus banget mobil. Dia doain gitu, ada perasaan dengki iri. Semoga mobilnya rusak. Bener, mogok. Itu bisa. Karena di zaman Rasul ada seperti itu. Orang, ya mendoakan onta. Ya, dia pengen onta, cuman kagum doang karena onta. Ontanya mati, kambingnya mati. Nah, bagaimana kalau misalkan yang Teh Ayu tadi Tapi ya? maaf Ustadz, didoain, ontanya mati, kambing mati. Itu yang ngedoain dosa nggak tuh? Kalau doa-doa buruk pastilah dosa. Iya, makanya jangan Nggak boleh, didoain, masa jadi jangan mati didoain. gara-gara Nah, bagaimana kalau yang Teh Ayu Kasian tuh. ngelihat Korea, Teh Ayu, ini kan bulan Ramadan. Kalau ngelihat sesuatu hal yang begitu-begitu, kalau bisa dijagalah. Ini mungkin dia mimpinya kepengen punya suami kayak orang-orang Korea. Boleh. dia alasannya anaknya yang suka Korea, padahal Oh gitu. dianya. Tapi nggak apa-apa lah, sambil berdoa kepada Allah, semoga nanti Iya. jodoh saya. Nah, bisa gitu ya Pak Ustadz? Iya, wajahnya mirip seperti artis Korea. Oh, boleh kalau kayak gitu? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, Nggak usah ya. jauh-jauh. Oke, baik, lah terima di kasih sini. Ustadz Kafi. Karena waktu kita mepet sekali, kan namanya juga mewah, mepet sawah. Besok kita bisa ketemu lagi tentunya tetap di Mewah Mendadak Dakwah. Makasih ibu-ibu, makasih. Ustadz, makasih ibu-ibu. Pak Ustadz, makasih. Pak Ustadz. Oh, apaan nih? Apa ini? Apa ini? Apa itu? Punya apa itu? Alarm, alarm. Cek, gajah satu. Gajah satu. Lokasi di mana di Kopi? Gajah satu. Gajah satu. Gajah dua di sini, gajah satu. Gajah satu masih nunggu penonton duduk semua. Terima kasih gajah satu. Di sini kondisi masih kondusif. Gajah satu. Gajah, Apakah- gajah satu. Gajah apa yang? Balamen tebak-tebakan. Halo? Ya gajah. Gajah? Siap. Gajah dua. Siap. Gajah satu belum melihat target. Kalau gajah dua bagaimana? Sudah melihat target kah? Gajah satu sudah melihat target tadi, tapi target memalingkan wajah. Hah? Walaupun saya sudah senyum-senyum, dia memalingkan wajah. Dia pergi meninggalkanku. Emangnya siapa? Emangnya target siapa yang kamu lihat? Tukang nasi goreng. Astaga. Oh. Tukang nasi goreng yang depan gang. Iya. Itu target aku. Suka lapar aku. Ya. Gajah satu. Sudah melihat target yang kita cari, gajah satu. Gajah dua di mana? Gajah Kopi. 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 Dapur, kopi di dapur. Gajah dua. Gajah dua, gajah satu. Gajah dua. Di kopi, gajah satu di kopi. Gajah dua di kopi. Gajah satu di mana lokasi? Gajah dua di mana? Gajah dua. Ada cicak, ada cicak di atas. Ya gimana sih? Gua cariin lu dari tadi ternyata lu di sini. Ih, sama ternyata target kita sama dong. Kita kan ini tim SWAT. SWAT gitu loh. Gue udah bilang dari tadi kalau di kopi. Ya gua juga sama di kopi. Sama di kopi juga. Oh, Kopi tubruk gajah. nih. Ini ternyata target kita sama dong. Sama. Wow, sama kayak ternyata gini. bukan kita sama. Bahkan satu Indonesia juga suka sama kopi tubruk gajah. Di kopi. Iyalah, kopi tubruk gajah diolah dari biji kopi berkualitas dengan racikan warisan
tubruk sejati. Di kopi. Gak cuman itu, kopi tubruk gajah punya aroma dan cita rasa yang khas. Dijamin asli tubruknya di kopi. Ya, kamu tahu nggak kenapa kopi tubruk gajah ini gulanya terpisah? Di kopi. Kenapa tuh gajah satu? Di kopi. Karena biar bisa kita atur sendiri manisnya sesuai selera. Pokoknya sekali seruput langsung kepincut. Kopi tubruk gajah juga ada promo mantap. Beli 2 dapat 3. Di kopi udah. Di kopi udah. Di kopi udah. Di kopi-kopinya udah ya. Oke Tubruk. Sorry tuh kan jadi beli. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Dua, dapatnya 3. Promo mantap cuma kopi tubruk gajah. Kopi gajah, kopi gajah, kopi gajah. Belinya 2. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Pas Buka FM. Dipersembahkan oleh